Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Surah At-Tur, surat yang ke-52 ayat yang ke-21. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan dan bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada subuh rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah At-Tur, surat yang ke-52 di ayat yang ke-21. Kata Allah, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, beserta anak dan cucu mereka yang juga beriman kepada Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Maka mereka nanti Allah kumpulkan atau dipertemukan di dalam surga. Jadi semuanya dikumpulkan Allah nanti di dalam surga, dari mulai kakeknya, ayah ibunya, anak cucunya nanti Allah pertemukan di dalam satu surga. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu sudah terikat atau tergadai dengan apa yang mereka kerjakan ketika hidup. Jadi ibu abang, nanti kalau kita satu keluarga amalnya sama, beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh yang sama, sama-sama sholat, sama-sama bersedekah, sama-sama berpuasa, itu nanti Allah kumpulkan dalam satu surga. Ayah, ibu, anak, bahkan kakek dan cucunya pun sama masuk dalam satu surga. Termasuk anak atau cucu yang meninggal sebelum usia balik. Jadi kalau ada anak-anak ibu bapak atau cucu kita yang meninggal sebelum usia balik, atau usia balik ibu, sebelum dihukum atau ditetapkan hukum, tandanya lah balik itu kalau perempuan itulah datang haid. Umur bara kira-kira datang haidnya, maka sejak itu sudah dikatakan balik. Semua ketetapan Allah sudah berlaku bagi anak yang sudah balik. Kalau nyoba dosa dicatatkan untuk itu. Kalau dia melakukan amal kebaikan, maka pahala dicatatkan.
Kalau anak laki-laki dikatakan balik itu yanlah mengalami mimpi basah pertama. Ketika mimpi basah, disitulah yang dikatakan sudah balik. Tapi kalau anak itu belum balik, belum ditetapkan hukum Allah terhadap mereka, kalau mereka berbuat dosa, itu belum dicatatkan untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Tidak dicatatkan dosa karena mereka belum balik. Tapi ketika mereka berbuat kebaikan, beramal soleh, maka pahalanya dicatatkan untuk kedua orang tuanya. Itu pembedanya. Kalau mereka berbuat keburukan, tidak dicatatkan dosa untuk mereka dan juga dosa untuk orang tuanya tidak dicatatkan. Tapi begitu mereka melakukan kebaikan, amal soleh, ajak anak itu sholat, ajaknya puasa, ajaknya bersedekah, kemudian mereka kerjakan, maka pahalanya diberikan untuk kedua orang tua. Makanya ketika mereka meninggal di usia balik, itu mereka belum berdosa, dan mereka itu dikatakan dengan anak surga. Karena mereka tidak akan pernah Allah hisab karena mereka meninggal tanpa dosa dan mereka meninggal belum dicatatkan dosa. Maka pernah suatu ketika ibu abang, minta maaf ibu agak batuk. Ada ketika seorang sahabat anaknya meninggal di usia masih kecil, baru beberapa bulan atau beberapa tahun. Jadi ketika itu Rasulullah menyampaikan satu hadis kursi. Allah berfirman, ketika seseorang meninggal, anaknya meninggal di usia belum balik, apa kata Allah kepada malaikat? Di dalam hadisnya bunyi kata Rasulullah begini, idza mata waladul abdin, apabila meninggal seorang anak hamba Allah, anak seorang manusia atau hamba Allah, faqala Allahu ilal malaikah, maka Allah berkata kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Apakah engkau sudah menjalankan tugas mewafatkan seseorang? Dijawab oleh malaikat, na'am, iya ya Allah, sesuai dengan ketetapan yang engkau jalankan. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, apakah engkau juga mewafatkan buah hati seorang hamba-Ku? Dijawab oleh malaikat, iya, sesuai dengan ajal dan ketentuan yang sudah kau tetapkan. Kemudian Allah berkata lagi kepada malaikat, madza yaquluna abdi? Setelah dia mengetahui anaknya itu meninggal, apa yang diucapkan oleh hamba-Ku? Atau apa yang akan dilakukan oleh hamba-Ku ketika dia tahu bahwa anaknya yang dicintainya meninggal? Dan apa reaksinya? Dijawab oleh malaikat, hamidaka wa tarji'. Mereka bersyukur dengan ketetapan yang sudah engkau jelaskan, yang engkau sudah tetapkan keadaan mereka, dan mereka berharap agar bisa nanti kembali berkumpul bersama buah hati mereka. Dia bersyukur, mengucapkan syukur ketika buah hatinya itu meninggal. Dia bersyukur dalam arti bukan mensyukuri anak mati, tapi dia bersyukur kepada Allah karena anaknya meninggal dalam keadaan tidak berdosa. Anaknya meninggal dalam keadaan belum dicatatkan dosa, dan anaknya meninggal dalam keadaan belum bisa dicatat dalam berbuat maksiat. Di artinya anak itu masih bebas dari dosa dan dia sudah diwafatkan. Maka kata Allah, ibnu al-baita lil abdi fil jannah, maka bangunkanlah untuk hamba-Ku tadi satu rumah di dalam surga untuk mereka bersama anak dan cucu mereka.
Dan rumah itu Allah sebut dengan Baitul Hamdi, rumah tempat memuji. Jadi Bapak, kalau ada di antara awak yang mengalami keadaan seperti tadi, ada anak itu yang meninggal waktu ketek-ketek, atau cucu kita yang meninggal waktu sebelum balik, itu Allah selalu mengkonfirmasi ke malaikat mengenai keadaan orang tua dari anak yang meninggal sebelum usia balik. Umur sekian hari, sekian bulan, sekian tahun sebelum usia balik itu meninggal, itu Allah bertanya ke malaikat, benarkah engkau sudah mewafatkan seorang buah hati hamba-Ku? Yo, coba kecil orang tuanya kecil. Mereka bersyukur, ya Allah, mereka sangat bersyukur, kemudian bermohon agar bisa berkumpul kembali bersama anak atau cucu mereka yang sudah meninggal itu. Ya, artinya ibu bapak, kalau awak mengalami musibah, ada anak awak ketek-ketek meninggal, itu kan memang barek, sulit untuk menerima anak sedang lincah-lincahnya, sedang lucu-lucunya, apalagi umur 2 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun, itu kan masih lincah-lincah. Kemudian meninggal, Allah bertanya, bagi dan orang tuanya, bereaksi orang tuanya, apa yang diucapkan dari orang tua. Kalau awak bersyukur, memuji Allah ketika anak itu diwafatkan dalam keadaan tidak berdosa dan tidak membuat dosa, maka ada jaminan nanti awak akan dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surga. Tapi ketika awak mau ibu bapak, mau menyasa membaca sadu dan buru-buru itu, atau menyesali pak aku ikut nanti jadi Jawa gitu, kurang aman-aman sehat nak ada lagi sampai gada bisa aja menggadang anak awak ikut model ikut hari saya keadaan diupe dewa ibu bapak, kemungkinan untuk basobo balik tidak bisa. Itu makanya dikatakan oleh malaikat dia bersyukur. Jadi yang disyukuri di orang tuanya tadi bukan anaknya meninggal, dia bersyukur enggak, dia bersyukur karena anaknya diwafatkan dalam keadaan tidak berdosa. Mereka bersyukur anaknya diwafatkan dalam keadaan tidak berbuat maksiat, masih dalam keadaan belum berdosa dan belum dikatakan dosa, diwafatkan saat itu berarti anaknya termasuk anak surga. Makanya di hadis kedua ada Rasulullah ceritakan seorang sahabat bernama Utsman bin Uday. Utsman bin Uday ini anaknya meninggal. Maka kata Rasulullah, adakah engkau bersabar dengan musibah yang diberikan Allah? Saya harus sabar Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Karena Allah menciptakan 8 pintu surga dan Allah juga menciptakan 7 pintu neraka. Apakah engkau tidak menginginkan ada salah satu pintu surga itu dimasuki oleh anakmu? Apakah engkau tidak menginginkan ada salah satu pintu surga di situ mereka menunggumu, kata Rasul? Apakah engkau tidak menginginkan kalau anakmu nanti di situ memberikan syafaat untukmu? Maka bersyukurlah kata Rasulullah karena engkau sudah menunggu atau ditunggu oleh seseorang yang akan membawamu ke dalam surga. Maka kata sahabat lain, apakah kami juga bisa mendapatkan hal yang sama Rasulullah? Bisa, kata Rasulullah, selama kalian bersabar. Kalian bersabar dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, dan surga itu akan kalian dapatkan dengan kesabaran tadi. Jadi ibu bapak, anak yang meninggal di usia sebelum balik itu dikatakan dengan anak surga. Nanti semua orang ketika di akhirat, sebelum dilakukan hisab terhadap semua amalan manusia, Allah perintahkan kepada malaikat suruh masuk semua anak-anak yang meninggal sebelum balik, suruh mereka masuk ke dalam surga semuanya. Dan begitu Allah perintahkan kepada anak-anak tadi, wahai penduduk surga masuklah, kata Allah, kalian tidak akan dihisab karena kalian memang langsung masuk ke dalam surga. Begitu anak-anak tadi disuruh masuk ke dalam surga, malah anak namun masuk ibu.
Nya tagak sudah buka pintu surga. Ada yang bapak si gayu di pintu surga, ada yang bapak cik di pintu surga, ada yang menyandar di pintu surga. Dan Abu masuk, masuklah ke malaikat. Kalian sudah diizinkan Allah masuk, dan kalian berhak untuk masuk karena Allah sudah mengizinkan. Masuklah. Tapi anak pun tetap diam, tidak mau masuk. Agak sedih buka pintu surga. Kata malaikat, apa gerangan yang membuat kalian belum mau masuk dan enggan untuk masuk ke dalam surga? Agak cik anak tadi, kami tidak akan masuk surga sebelum kami membawa kedua orang tua kami ikut masuk ke dalam surga. Apa kata malaikat kepada Allah? Ya Allah, mereka tidak mau masuk surga sebelum membawa kedua orang tuanya ikut masuk. Kata Allah, perintahkan kepada mereka untuk segera mencari kedua orang tuanya dan bawa ke dalam surga. Baru kita selesaikan semuanya. Jadi anak yang meninggal sebelum usia balik itu investasi bapak untuk capek masuk surga. Tapi dengan syarat kalau orang tuanya beriman. Kalau orang tuanya lagi sholat, lagi menjalankan ibadah. Tapi kalau anaknya meninggal dalam keadaan usia belum balik, masih ketek meninggal, anak itu akan jatah nanti kamu menunggu orang tuanya untuk masuk surga. Tapi kalau orang tuanya mana yang tak beriman, orang tuanya yang tak sholat, akan bisa. Itu maka di ayat terakhir atur tadi, semua kita terikat atau tergadai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita lagi sama-sama beriman, anak itu akan menunggu kita di surga. Bahkan dia akan mencari orang tuanya untuk dibawanya ke dalam surga. Kalau orang tuanya beriman. Tapi kalau orang tuanya tidak beriman, orang tuanya tidak sholat, tidak melakukan kewajiban kepada Allah, walaupun dia memiliki aset atau investasi anak meninggal sebelum usia balik, lah ada jaminan untuknya pasti masuk surga. Tapi kalau dia tidak beriman, ketetapan itu batal. Di situ dia akan rugi menyia-nyiakan investasi yang sudah dia tanam untuk hijau. Kalau ada ibu bapak yang anaknya meninggal untuk ketek dosa, mau bersyukur lagi. Karena ibu bapak lah ada jaminan untuk masuk surga, akan dicari oleh anak itu yang lah meninggal. Meninggal untuk ketek, meninggal untuk ketek kau buat ada kata itu ibu bapak. Pertama meninggal ketika alun lain, berumur di atas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu kegugurannya. Meninggalnya dalam kandungan kemudian dikuret keluar. Itu tetap anak surga karena mereka sudah hidup di dalam rahim, sudah bersatu ruh dengan jasad. Makanya sudah dikatakan manusia, cuma belum pernah merasakan hidup di alam dunia. Tapi mereka sudah dikatakan anak. Karena kan fase proses penciptaan manusia itu kata Rasulullah 3 kali 40 hari. 40 hari pertama masih bersifat air. 40 hari kedua dari air berubah menjadi darah. 40 hari ketiga dari darah berubah menjadi segumpal daging. 40 kali 3 berarti 120 hari. Kalau kita rata-ratakan 1 bulan itu 30 hari, berarti 120 hari bagi 30. Sampai bulan. Jadi sampai bulan pertama itu alun ado kehidupan itu masih segumpal daging. Jadi kalau seandainya ada di antara keluarga kita yang keguguran, yang usia kandungannya masih di bawah sampai bulan, itu kalau nya keguguran di keluar nih bapak itu boleh langsung dikuburan. Karena nya belum hidup, belum bersatu ruh dengan jasad, baru segumpal daging biasa. Keguguran silakan langsung dikuburkan, tidak masalah. Tapi kalau usianya sudah di atas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan keguguran, sudah dikubur oleh dokter keluar, diakian ke ayahnya. Ayahnya mesti menyelenggarakan anak tadi sama seperti penyelenggaraan jenazah. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Karena sudah manusia, cuma belum sempat hidup ke dunia. Nawak banyak keliru memahami risiko ibu bapak. Dianggap yang belum lahir itu adalah manusia lain. Kita kadang-kadang dikuret dari dokter daging kayahnya, dimasukkan ke dalam kantong dibawa pulang. Kadang sampai di rumah jasa itu dikuburan.
Kadang-kadang lewat di batang air, jumpanan saya letang, jadi buat batang air. Itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat, karena ialah manusia gitu. Dan mereka itu anak surga karena mereka pernah hidup di dalam rahim itu, pernah bersatu dengan jasad. Kemudian karena ketentuan dan ketetapan yang berlaku bagi mereka, maka ruh mereka dicabut kembali sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Proses itu tetap disebut kematian, tapi di awal disebut dengan keguguran. Dan itu sudah anak surga. Makanya kalau meninggal di usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dalam kandungan, kemudian dikoret dokter keluar bandi ibu, itu mereka sudah menjadi manusia. Dan kalau kita lah tahu kelaminnya sampai deklah ada dokter, anak ibu yang meninggal kan laki-laki atau berusia, silahkan ibu bapak beri nama dan akikahkan, walaupun dia meninggal, boleh akikahkan lah. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, kullu gulamin murtahanun an akikati. Setiap anak itu yang lahir itu tergadai, maka tebuslah dengan akikahnya. Di katikonya tergadai ketika lahir, wak tebus gadainya dengan akikah meskipun telah meninggal dalam rahim itu. Keguguran istilah awak itu. Tapi tahu kelaminnya anak ibu laki-laki yang meninggal dalam kandungan itu, atau manusia yang meninggal tadi itu. Agilah namanya tu ikahkan lagi. Kenapa nanti anak tu ketika masuk sarupo nak kan masuk sebelum membawa kedua orang tuanya. Dia kan pernah mencari orang tua. Karena dia masih dalam rahim. Jadi supaya dia kenal lebih cepat dengan orang tuanya, maka lepaskan gadainya itu ketika dia lahir. Maka akikah tadi melepaskan gadai mereka sehingga mereka nanti lebih kenal dengan orang tuanya dengan akikah. Lah jagoan tanah kaknya. Akikah kan lah. Kalau ada anak ibu bapak yang dulu meninggal, ketika dulu sebelum usia balik, sebelum SMP meninggal. Nikahkan lagi nih, tidak masalah. Kalau tahu namanya, tahu kelamin itu laki, tak perlu harus dua laki-laki deci saja nih. Nikahkan. Tidak usah lo baru orang saya kampung itu. Bali saya kampiang cek doakan. Nah, dagingnya bagikan saya kata kaki kan supaya nanti ibu bapak kita dicari prioritas pertama di anak yang meninggal tadi. Walaupun awak menyebut istilahnya keguguran. Jadi mulai dari usia 5 bulan dalam kandungan sampai sebelum balik di dunia meninggal, itu investasi ibu bapak itu capek masuk surga. Tapi jangan mau nak jadi dah. Jadi sasali ketetapan Allah, syukuri. Jadi awak bersyukur itu bukan mensyukuri anak kita mati, tapi awak bersyukur karena awak punya investasi dari anak yang meninggal waktu kita. Memang bahare itu, bahare menerima kondisi seperti itu. Tapi kalau awak fahami apa hikmah di balik itu, awak akan tetap tersenyum dan bersyukur ketika anak awak meninggal. Karena awak mensyukuri ketika dia dimatikan sebelum berdosa, karena dia diwafatkan Allah sebelum dicatatkan dosa, sehingga mereka adalah anak yang bersih dari dosa dan mereka meninggal tanpa dosa. Disitulah mereka diprioritaskan paling dahulu masuk surga. Makanya ibu bapak ketika anak tadi tulah lahir atau sebelum lahirnya meninggal keguguran, lah tahu jenis kelaminnya, akikahkan supaya nanti lebih cepat mengenal orang tuanya ketika akan dibawa ke dalam surga. Itu boleh ibu bapak mengakikahkan mereka yang lah meninggal, atau yang meninggal sebelum usia balik, walau sempat mengakikahkannya, dia lah meninggal, boleh kita akikahkan kita meskipun mereka sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka anak surga dan lebih cepat mencari orang tuanya nanti di akhirat itu ketika mereka dilepaskan dari gadai. Itu ketetapannya boleh. Jadi bapak selama kita bersyukur terhadap ketetapan Allah dan tidak mau tidak menyasar, tidak menyesali, tidak baca-baca, dan ditangis-tangisi, diratok-ratok ibadah, insya Allah itu akan menjadi investasi paling baik.
Tapi kalau anak-anak gitu disunahkan diakikahkan. Cuma akikah kau banyak yang keliru ibu. Hukumnya akikah itu hanya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib, sunnah. Tapi itu kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi kewajiban bukan berarti hukumnya selalu wajib. Ya, kewajiban itu tidak selalu hukumnya wajib. Sama kayak awak memenuhi undangan, kewajiban seorang beriman terhadap orang beriman lainnya adalah memenuhi undangan kita undang. Itu kewajiban, tapi hukum memenuhi undangan itu tetap sunnah, tidak wajib. Nah, akikah itu hukumnya sunnah terhadap anaknya yang tergadai. Hukumnya tetap sunnah, cuma kewajiban orang tua. Nah, ketetapan hukum yang sunnah itu berapa, mulai dari ketetapan itu tergantung dari pendapat ulama. Jadi ada 3 pendapat ulama mengenai sunnahnya akikah tadi, Bu. Pertama dari pendapat dari Imam Malik, mazhab Maliki, dia mengatakan sunnahnya akikah itu hanya sampai hari ke-7. Lebih dari itu tidak ada lagi sunnahnya. Itu berdasarkan hadis dari Rasulullah riwayat Ahmad. Di usia yang ke-7 harinya, di hari yang ke-7 kata Rasulullah, potonglah rambutnya, beri namanya, dan potonglah hewan akikahnya di hari ke-7. Pendapat yang kedua dari mazhab Hanafi dan Hambali, itu hanya sampai hari ke-21 setelah dilahirkan. Hari 21 berarti 3 minggu nih. Lewat dari itu tidak ada sunnahnya. Yang ketiga pendapat Syafi'i. Syafi'i mengatakan sunnahnya akikah itu sampai anak sebelum berusia balik. Di sebelum anak berusia haid itu masih ada kewajiban waktu mengakikahkannya, dan itu masih sunnah. Tapi kalau lah haid ini tidak ada lagi. Tidak ada sunnahnya mengakikah. Kalau kita akikahkan jatuhnya sedekah. Sunnah tidak boleh, tapi sedekah. Apalagi mengakikahkannya ketika kabar alek. Itu sedekah lah itu Bapak. Sunnah tidak boleh. Nah, dan tidak ada hubungannya antara akikah dengan kurban, akikah dengan haji, akikah dengan umroh, tidak ada. Kan kadang-kadang di satu sangkian tuh kabar kurban, iya kurban pertama ke iya alah akikah dulu, alun dulu ya kurban lah, akikah dulu, tak ada hubungannya di bawah. Kadang kapai haji kapai umroh ditanya lah akikah alun, kalau alun akikah alun sebelum haji, kalau nak asal haji tak ada ke hubungannya akikah dengan haji umroh di bawah. Tapi terlalu jauh menyamaratakan antara akikah dengan umroh, tak ada kaitannya tuh. Dan juga tidak ada persamaan antara akikah dengan kurban, tak ada. Persamaannya cuma satu, sama-sama mendabi hewan, mendabi kambing. Tapi jangan samakan antara akikah dengan kurban. Bedanya apa? Pertama, daging kurban dibagikan mentah. Daging akikah dibagikan dalam bentuk yang sudah dimasak. Yang kedua, daging kurban boleh disimpan baratalo. Sudah rayu haji itu orang pada bejawi dapat daging awak simpan setarik. Dia namun sehari hari rayu haji itu bisa dihabiskan boleh. Kalau taluknya makan daging dalam kulkas tu. Tapi kalau daging akikah harus habis di hari yang sama. Sama malam hari kau basisonya bagian. Antan kau orang-orang sebelah tu. Bungkuyan tu antan. Pentingnya malam tu habisnya. Tak ada basiso itu. Yang ketiga, daging kalau kurban bisa diwakili dengan satu sapi itu oleh 7 peserta kurban. Karena itu ada hadisnya Bapak. Di hadis Tirmizi kata sahabat, di 10 Zulhijjah kami berkurban bersama Nabi, 7 orang untuk 1 ekor sapi dan 10 orang untuk 1 ekor unta. Ada hadis. Di hadis riwayat Muslim,
7 orang untuk 1 ekor sapi dan 7 orang juga untuk 1 ekor unta. Itu dasar. Karena hanya kurban dan itu hanya untuk memudahkan penyelenggaraan kurban. Daripada 7 kambing di dapie dibandingkan dengan 1 ekor sapi, mana lebih ringan itu? Nah itu makanya dibolehkan. Tapi kalau untuk akikah, yang namanya akikah itu penebusan. Yang namanya tebusan, menebus itu 1:1. Jadi 1 orang anak diakikahi dengan 1 ekor kambing boleh. 1 orang anak diakikahi dengan 1 ekor sapi boleh. 1 orang anak diakikahi dengan 1 ekor kerbau atau 1 ekor unta boleh. Tapi 1 ekor sapi tidak boleh mengakikahi 7 orang. Tidak mungkinlah Cik Angok Jawi menebus 7 angok anak. Tidak masuk dalam itu konsepnya itu. Yang membuat keliru selama itu kami itu Ustaz kok. Tak faham fikih tapi berani menjawab. Ustaz, kami kabar alik. Kok ada Jawi gadang Cik, pada sio-sio saya, no sio-sio kan Pak. Ada kebetulan anak yang nak nikah 7 orang. Le bisa Cik Jawi kan dia makikahi 7 anak. Oh bisa, baak kurban tu. Baak kurban tu salah jadi ini. Tidak sama posisi kurban dengan akikah. Akikah itu penebusan, kalau kurban hanya penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan di mana kau mudah, di mana kau capek. Daripada di dabi sampai 9 ikut kambing diganti je 7 Jawi, mana lebih ringan ibu? Itu sebenarnya maka dibolehkan Nabi. Jangan disamakan dengan akikah. Nah kadang kami Ustaz pun tidak faham dengan fikihnya, bersama aja. Oh boleh hanya bawa kurban tu, kurban tu bisa. Nanti ikan tidak bisa. Tetapi dia nak faham hukumnya. Makanya banyak kacau gini bapak. Kabar alik daripada Jawi kadang. Apa do Jawi ku didabi elok-elok saya. Aku kebetulan tu 7 orang nak nikah kan. Kadang baca dulu tambahan itu. Awak kan baca Jawi ya. Ada anak 5, so kurang 2. Baca dulu orang luar 2 tu macam yang 7. Itu kadang kelirunya di situ bapak. Tidak bisa 1 nyawa sapi itu menebus 7 nyawa anak, tidak bisa. Ini konsepnya mesti difahami Pak. 1 anak boleh diakikahi dengan 1 ekor sapi, boleh. Dengan 1 ekor kambing pun boleh, tapi tidak boleh 7 anak dengan 1 ekor sapi. Nah, padahal akikah dengan sapi. Pas hari Jumat pagi ketika nyoka ijab kabul tu dia biarlah Jawi ko Jumat pagi tu. Tu Jawi akikah ko lah dia habis Jumat pagi. Dibagi daging atau untuk randang, untuk kalio, untuk dendeng. Dia bagi-bagi tu. Sudah tu daging ko disimpan hari Minggu baru ke dibagian ni Bapak. Sementara hari Jumat lah dia habis Pak. Daging akikah tu harus habis dari yang sama ko hari Jumat subuh dibantai sampai lo hari Jumat besok ada je daging lain. Kan nak masuk lah itu doh. Itu makanya banyak yang keliru dalam memahami akikah. Kok banyak penyimpangan, penyelewengan. Tidak faham. Dan ibu bapa tidak akan disalahkan. Kenapa? Kan sebelum melakukan itu pasti konsultasi dulu ke Ustaz. Bertanya dulu ke Ustaz. Nah, Ustaz kami terkait kau keadaannya. Boleh boleh. Oh, kan lah dijawab saya langsung rasa boleh ya. Kurban tu. Disamakan dengan kurban itu kekeliruannya fatal jadinya. Jadi yang mau akikah tetap 1:1. Meskipun sunnahnya untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi kalau untuk mengejar sunnahnya berakikah itu, kalau memang anakku lah tamat lah kelas 6 SD, ampiang kata tamat SD. Kalau lah SMP aku takut anakku lah balik lah. Kalau SMP mungkin lah haid anak perusi kok. Nah takut beko hilang sunnahnya. Rasaki masih untuk cik ekor kambing ni barunya anak laki-laki minimal harus 2. Dek kano awak kalau takut ketinggalan sunnahnya dengan 1 ekor kambing itu bisa kita akikahkan anak laki-laki gitu. Untuk mengajar supaya sunnahnya jangan lewat. Bautang tak boleh ada bapak, jangan sampai bautang lah mengikahkan anak. Ini ada ini tak wajib dah. Jangan sampai bautang lah sudah anak dikekahkan kau juga kajar-kajar orang hutang.
Kalau memang hanya ada 1 ekor kambing dananya untuk mengakikahkan anak dan ini lah kelas 6 SD tapi beko SMP ini lah haid beko lah batal lah sunnahnya, maka atau yang laki-laki lah mimpi basah lah dianggap dewasa, maka akikahkanlah anak laki-laki itu dengan 1 ekor kambing boleh. Kalau memang tak ada oleh rezeki awak di situ. Karena Rasulullah pernah mengakikahi cucu beliau Hasan dan Husain hanya dengan 2 ekor kambing. 1 ekor untuk Hasan, 1 ekor lagi untuk Husain. Di masalah akikah kok paling banyak kekeliruan paling banyak kekeliruan terjadi karena menyamakan antara akikah dengan kurban. Dek karena sama-sama madhabi kambing, sama-sama madhabi Jawi, sehingga disamakanlah antara kurban dengan akikah. Tidak ada persamaannya. Persamaannya cuma 1 saja, yaitu sama-sama menyembelih hewan. Tapi perbedaannya begitu banyak. Jadi kadang-kadang menyamakan antara akikah dengan kurban, situlah kekeliruan awak selama kau paling banyak. Jadi Bapak bagi kita yang punya anak nanti yang menjadi penghafal Quran, kalau perlu Bapak anak kita atau cucu kita kini investasikanlah jadi penghafal Quran. Karena kata Rasulullah dari Bukhari, seorang anak yang menghafal Quran, penghafal Quran meninggal, walaupun nanti meninggalnya lah gadang, tapi dia tetap hafal Quran, walaupun beberapa juz, dah harus 30 juz Ibu. Nanti mereka Allah izinkan masuk surga. Masuklah kalian ke dalam surga wahai para penghafal Quran, kata Allah, dan bawalah atau ajaklah 10 dari keluargamu untuk ikut masuk ke dalam surga. Meskipun dari 10 orang yang disabui juga Ibu Bapak, ada beberapa orang yang lah pasti masuk neraka, tapi akan Allah bebaskan dia dari neraka karena syafaat dari anak atau cucunya yang penghafal Quran. Kalian masuk surga, kata Allah, ajak 10 orang dari keluargamu. Nah kira-kira 10 ku sia-sia ke diajaknya ke Bapak. Kalau pasti pertama kedua orang tuanya nak, ayah ibu ambo ya Allah, bawa kata Allah. Nah tinggal 8 lah, saya 8 ke lah. Kakek nenek itu lah pasti itu. Kalau orang tua itu kakek nenek, nah, lampek itu. Nah, saya kira yang 6 lagi disebutkan dana. Dan dia memberikan jaminan orang yang disebutkan itu akan dibawa ajak masuk ke dalam surga. Walaupun di antara yang 10 itu ada yang akan masuk neraka, Allah bebaskan karena sudah mendapatkan syafaat dari anak penghafal Quran. Ini makanya Ibu Bapak investasikanlah dana awak untuk menjadikan anak atau cucu penghafal Quran. Antaranya ke rumah-rumah tahfiz itu. Ketika ketek-ketek yang bisanya lebih capek, hafalnya lebih kuat, hafalnya lebih lama hilang nih Bapak. Daya tangkutnya lebih kencang. Memorinya masih kosong, jadi full nyunti masuk. Walaupun 2 juz, 3 juz, 5 juz tidak masalah ya Bapak. Tidak harus 30 juz. Tapi mereka pernah menjadi penghafal Quran, ada jaminan untuk awak dibawa ke surga. Kalau awak kalau melapeh kok. Kalau awak lo akan menjadi penghafal Quran Ibu Bapak, dipasuan juga bisa dipasuan. Tapi yang namanya orang-orang tua punya lain loh Bapak. Cie masuk hafal 2 hilang tuh. Cie hafal 2 hilang tuh kalau awak kan memori itu 8. Jadi kecen lah kan nak kalau anak awak tidak bisa aja lah Bapak akan cucu lah. Kecen kena tuh tolonglah anggarkan dana kalian untuk menjadikan cucu ambo penghafal Quran. Nah, kalau lihat dana Ibu Bapak masuklah biar ambo menanggung biayanya ya. Karena itu kan menyelamatkan awak nanti di akhirat. Laka pasti awak tak bawa rendongnya. Kalau orang tuanya keduanya diselamatkan, nah pasti dia tehnya tuh kakek neneknya, adik kakaknya, om tantenya, ete apa segala macam disabut. Termasuk orang yang menjadi donaturnya menjadi penghafal Quran, yang menyumbangkannya Quran, yang bagi biayanya gitu. Jadi kena ada anak cucu awak, mungkin anak cucu adik awak. Bisa Ibu Bapak. Karena nanti mereka akan diberikan wewenang khusus oleh Allah untuk mengajak 10 dari keluarganya untuk bisa masuk ke dalam surga karena mereka dijatah masuk surga karena menghafal Quran. Nah, jadi banyak dari keluarga kita nanti yang kita bisa sama-sama masuk surga itu kata Allah tadi. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama orang tuanya dan anak cucunya yang beriman. Dia akan dikumpulkan di satu surga. Jadi makanya samakanlah ibadah.
Jadi kalau sama-sama beriman, sama-sama menjalankan perintah Allah, solat, puasa dan segala macam, insya Allah nanti kita akan berkumpul balik. Awak keluarga di dunia bisa nanti bersatu nanti menjadi keluarga di akhirat di dalam surga. Kalau ibadahnya sama, kalau tidak meninggalkan sholat dan tidak meninggalkan perintah Allah, sama-sama beribadah, sama-sama beriman, insya Allah ada kemungkinan kita nanti masuk ke dalam surga menjadi keluarga utuh loh balik, insya Allah. Tinggal awak lagi di dunia lainnya Bapak, namuh atau indah. Baik Bapak, kita cukupkan. Ya. Menyimpang dari pengajian mengenai karena sekolah di masjid, apa kok itu sunat tahiyatul masjid, tapi orang lah tidak azan. Kalau waktu Jumat kan azan Jumat. Tidak Jumat dah hari besok, kalau Jumat lah jelas sebelum Jadi itu kan ke sholat zuhur, orang azan waktu di suka. Awak sholat sunat awak tahiyatul masjid boleh itu. Ketika orang sedang azan. Orang azan, awak sholat. Awak tiba dulu. Sedang sholat. Orang sedang azan, awak tiba ke situ. Ya. Boleh itu sunat tahiyatul masjid. Kalau awak sholat sunat tahiyatul masjid di saat azan kan sama-sama sunnah boleh. Cuma kita cari kemanfaatannya lain. Kalau sholat sunat itu kan hanya sholat sunat tahiyatul masjid itu kan hanya menghormati ketika masuk masjid. Kan kata Nabi kok, siapapun yang masuk ke dalam masjid sebelum duduk, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu berarti tahiyatul masjid. Walaupun ibu bapak tidak baca niat tahiyat, tiba di dalam masjid oranglah azan misalnya. Awak langsung sholat rawatib. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah. Karena awak masuk masjid sebelum duduklah sholat 2 rakaat, meskipun awak niatnya sholat sunat rawatib, otomatis tahiyat dapat pahalanya. Rawatib dapat sekaligus tahiyat ikut. Tapi kalau ketika awak orang azan, awak masuk kemudian awak sholat sunat tahiyat, itu sama-sama sunnah. Ruginya di mana ibu bapak? Kata Nabi, siapapun yang mendengar azan kemudian menjawab azan dari muazin yang dikumandangkan, dan setelah itu dia membaca doa sesudah azan, maka dialah yang diprioritaskan untuk diberikan syafaat nanti di akhirat. Ini mana rancak? Ibu bapak tagak mendengar azan atau sholat sunat tahiyat? Lebih rancak lagi itu mendengar azan, menjawab azan. Ada jaminan untuk itu diselamatkan nanti di akhirat itu ketika menjawab azan dan menjawab doa sesudah azan. Tahiyatul masjid itu bekok ketika selesai azan tu solat rawatib, otomatis akan duduk oleh masjid tagak itu. Otomatis pahala tahiyat ikut. Tidak perlu kajian tahiyat ketika orang azan, tagak salah berdoa doa. Jawab azan tu berdoa sudah azan. Insyaallah pahala tahiyat dapat ketika rawatib. Dan awak menjadi orang-orang yang diprioritaskan Nabi nanti diberikan syafaat karena menjawab azan dan membaca doa sesudah azan. Ya. Kalau di masjid itu di kalau setelah tidak tahiyatul masjid kan tahiyatul masjid. Termasuk orang yang datang terlambat Jumat misalnya. Dia datang ke masjid, khatib lah naik mimbar. Khatib lah mengucapkan salam dan muazin lah azan. Dia datang tuh. Tidak perlunya tagak, ada duduk saja langsung. Karena menjawab azan sunnah. Bolehnya tagak menjawab azan, sudah selesai azan dia langsung duduk, lain usah sholat sunat. Karena sholat sunat tahiyatul masjid itu cuma sunnah. Khutbah itu rukun dan wajib. Orang banyak yang salah di situ. Orang azannya tagak begitu khatib sedang khutbahnya bebas sholat sunat tahiyatul masjid. Lebihnya kajalun dan sunnah pada wajib. Sementara mendengarkan khutbah itu rukun. Itu banyak ilmu kita yang lemah di situ Bapak. Seolah-olah sholat sunat tahiyatul masjid itu lebih penting daripada khutbah. Dia tahulah ke jamaah kita yang laki-laki, kalau lah kaum azan orang, nak usah sholat sunat tahiyatul masjid lah. Agaklah sementara di tempat sah itu, jawab azan itu begitu selesai azan duduk, nak usah sholat sunat. Itu kan ada hadis yang keliru pemahamannya Bapak. Nabi ketika sedang berkhutbah, kecilnya dibunyi hadis itu.
Masuk seorang sahabat dan langsung duduk. Kemudian ditegur oleh Nabi. Engkau sudah bersolat sunat tahiyatul masjid atau belum? Belum. Berdiri solat sunat. Kalau dalam khutbah Nabi mengecek terkait itu sahabat, batal khutbahnya itu. Batal tuh. Karena ketika khutbah tak boleh mengecek. Tak boleh dialog antara khatib dengan jamaah, tak boleh. Ikut Nabi sedang berkhutbah, masuk sahabat talambek. Dia langsung duduk, dia kata Nabi, Allah solat sunat tahiyat lun. Tagak. Solat penting mana tahiyat daripada khutbah. Padahal itu hadisnya, latar belakangnya muncul kenapa ya, Nabi kata lah tagak di atas mimbar, kan baca salam. Atau bagi aba-aba dulu, tolong penuhkan saf di depan. Datang sahabat kau, Nabi belum mulai khutbah, duduknya. Engkau dah masuk, berdiri dulu untuk solat. Karena khutbah belum dimulai. Boleh, kalau khatib alun mulai baca salamnya datang, silakan solat sunat. Tak masalah. Beko ketika sedang solat sunat, muazin azan, tak masalah. Karena sama-sama sunnah. Azan dengan itu sama-sama sunnah. Tapi kalau Nabi sedang berkhutbah takaiko, nampak dia suruh tagak orang itu, itulah batal khutbah itu. Boleh mengecek. Nah, memahami hadis yang keliru ibu bapak, sehingga akhirnya orang tapasu melakukan solat sunat tahiyat. Seolah-olah penting mana sunat kepada khutbah yang wajib gitu. Itu kesalahan dari kami juga para ustaz yang salah menyampaikan itu. Keliru, jadi akhirnya orang sasek jadi ini. Kadang-kadang khutbah kedua itu, ini baru langsung solat sunat itu. Kalau datang terlambat di muka khatib kosong, di muka mimbar kosongnya tagak di siku. Orang di belakang duduk mendengar khutbahnya, tagak siku solat sunat tahiyat dia apa? Kok khatib di muka segala. Alih kata kaiko lah mencilik khatib jadinya. Lah terlambat di muka lu tagak tu. Solat sunat tu. Itu banyak tu kekeliruan. Itu harus difahami tu dek itu ke apa-apa. Nah, kita tahu lah. Jadi kalaulah datang orang azan, tak usahlah solat sunat, duduk selesai. Ya, karena khutbah itu rukun dan itu wajib. Sementara solat sunat itu cuma sunnah. Tak tahiyatul masjid kan tak masalah deh. Nah, gitu. Itu banyak keliru di situ tuh. Sedang mendengar khutbah, kan ada orang bawa boleh mengaku di mencetak kajian. Kita menulis di DP atau ya. Itu sebenarnya bergerak, memperbanyak gerak jadinya. Jadi bergerak apapun karena disuruh dikurangi. Cuma karena kalau terlalu banyak diam kita kan kaku jadinya. Jadi selama tidak merubah posisi duduk kata sebagian ulama dan tidak merusak ibadah sholat kita, itu masih dibolehkan. Nah, sama seperti kita yang duduk yang bertukar-tukar. Dari selo, kemudian panik kaki tagaan sebelah, kadang panik unjuan, kita dianggap sama posisinya boleh. Tapi sebenarnya terlalu banyak gerak memang tidak boleh. Apalagi berzikir ketika khutbah itu memang juga dilarang. Berzikir tidak boleh. Baik. Baik, ibu bapak, ada kata. Tadi kan Alan. Ada ya? Tadi yang menyebut kalau ada anak hafal Quran dan sudah tepat dari punya jadi apa? Ini kok yang jadi ayat masuk keduanya. Iya bisa jadi. Pokoknya 10 dari keluarganya. Ayah ibunya, kakek neneknya, berarti kakek neneknya kau dua berampek nak. Alanam tuh. Masuk tuh. Masuk tuh. Pokoknya ayah ibunya kakek neneknya. Kakek nenek itu dari ayah, kakek nenek dari ibu. Masuk keduanya. Berarti lanam itu. Itu. Pokoknya ada 10 dari keluarganya akan diselamatkan dari anak penghafal Quran. Jadi suruh anak cucu menjadi penghafal Quran. Baik, ibu bapak kita cukupkan. Ayah pak. Kamu dah mengupami atau kan usia 64 usia 64 kan aku Uzur ya. Arzalil umur itu kan usia lemah.
Artinya kondisi orang tua yang uzur itu dikembalikan ke kondisi seperti anak-anak. Mereka sudah tidak dicatatkan lagi dosa seperti anak-anak. Hanya kalau dianggap kalau yang lah tua bana, yang lah kalau pergi yang lah dapat penyakit pikun, gigi, itu tidak dicatat dosa itu. Jadi mengenai ibadahnya apa aja? Ibadahnya kata Rasulullah akan dilihat ketika usia dia waktu kuat. Dia waktu kuat dari umur 40, 50 aja masih kuat tuh. Kalau catatan ibadahnya akan dibalikkan ke situ. Jadi ibadahnya selama usia uzur tuh tidak dihitung dosa. Anggap mereka kembali ke kondisi anak-anak. Itu katanya arzalil umur. Waktu usia 60 kaki itu kan banyak masalah. Iya. Pertama konsentrasi kurang. Ya. Kadang-kadang waktu itu Rakaat lupa, baca lupa. Iya. Ya. Enggak. Kalau untuk orang tua DT 60, DT 70 itu tidak diperhitungkan. Karena itu usia uzur, usia lemah. Jadi ini dianggap seperti anak balik. Enggak berdosa lagi. Nah, jadi kalau pada ada orang tua yang kena stroke, yang yang didik, yang pikun, nah jangan diberang-berang lo kalau nyonya tak kena sholat. Nah, kadang yang kelamak di nyonya, kadang sejam baru sudah tak sholat lo balik. 2 jam sudah tu mbok solat liat, mbok solat lain, mbok solat lain. Aja di berangan subiah saja anggap saya nak ketek tak solat. Nah, jadi tidak usah diberang. Ada berdosa lah gara-gara itu. Beliau saya nak dicatat dosa lah gitu. Jadi ibadah mereka akan dinilai Allah sama dengan ibadah di usia dia kuat 40 50 itu. Nah, di saat ibadah itu, ibadahnya di usia 40 50 itulah yang dicatatkan Allah ketika arzalil umur. Ya. Ya kalau bisa masih sehat gini beribadah itu bonus itu, Pak. Bonus tuh. Daripada metek aku lah bonus kok. Bonus tuh, bonus pahala tuh. Karena kan kata Nabi umatku usianya hanya 60 sampai 70. Saketik yang bisa melewati batas itu. Terus sakit. Baik Bapak, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.